pertama kita akan membahas yang namanya penyajian data ya. Untuk penyajian data di dalam kelas 7. Jadi ini ada sebuah diagram batang yang mana berhubungan dengan tinggi badan. Jadi ada anak, jumlah anak dan tinggi badannya. Diketahui di sini adalah tentukan selisih badan tertinggi dan terpendek. Jadi selisih badan yang tertinggi dan yang terpendek. Jadi nanti akan kita tinjau satu persatu. Ya. Untuk yang tertinggi, kalau kita perhatikan dari diagramnya ini adalah Reno ya. Reno itu 166 cm. Sedangkan yang terpendek itu adalah Sekar. Sekar antara 154 ke 156 berarti 155. Maka selisih dari tinggi Reno dan tinggi Sekar adalah 166 kita kurangi 155 yaitu 11 cm. Soal yang kedua masih penyajian data. Ada diagram batang menurut nilai matematika. Jadi nilainya 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan yang tegaknya adalah frekuensinya ya. Pertanyaannya adalah tentukan banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Jadi kalau dikatakan lebih dari 7 berarti semuanya di atas 7. 7 tidak termasuk ya. Yang nilainya berarti nilai 8, nilai 9 dan 10. Nilai 8, kalau nilai 8 ada berapa orang? Nilai 8 itu ada 6 orang. Nilai yang 9 itu ada 3 orang frekuensinya. Nilai 10 ada 4 orang frekuensinya. Maka kita jumlahkan. Ya, nilai yang lebih dari nilainya 7, 6 tambah 3 tambah 4, maka jumlahnya adalah 13 orang. Jadi bisa membaca diagram batang. Selanjutnya masih penyajian data. Oke, ada sebuah diagram lingkaran di atas menunjukkan data tentang pekerjaan orang tua siswa dari suatu sekolah. Jadi ini adalah data pekerjaan orang tua. Yang orang tuanya PNS ada 15%, yang orang tuanya TNI ada 12%, yang pedagang 23%, yang swasta 26%, yang petani yang belum diketahui. Yang ditanya adalah berapakah jumlah pekerjaan orang tua siswa sebagai petani jika jumlah semua orang tua itu ada 300 orang. Maka bisa kita cek satu persatu. Tadi yang 15% tambah 12% tambah 23% tambah 26% ada semuanya totalnya 76%. Maka petani ini supaya dia 100% berarti 100% kita kurangi 76%. Maka 24%. 24% itu karena persen maka kita bagi 100. 24 kita bagi 100 baru dikali jumlah orang tuanya. 300 orang. Berarti di sini 300 bagi 100 3 kali 24 dapatlah hasilnya 72 orang, sehingga orang tua yang pekerjaannya petani ada 72 orang. Bagaimana? Mudah memahami? Oke, nanti kalau misalnya kurang bisa memahami nanti diulang lagi ya, ataupun ditanyakan lagi di kolom pertanyaan, jangan lupa. Selanjutnya perhatikan tabel berikut ini. Jadi ini sebuah tabel masih dalam penyajian data ya. Nilai 4 ada frekuensinya 6 orang. Nilainya 5 ada 7 orang. Nilainya 6 ada 5 orang. Nilainya 7 ada 8 orang yang mendapat nilai 7. Yang mendapat nilai 8 ada 9. Yang mendapat nilai 9 ada 4. Pertanyaannya adalah siswa dikatakan lulus jika nilainya lebih dari atau
atau sama dengan 8. Jadi lebih dari atau sama dengan, berarti 8-nya ikut. Maka banyak siswa yang tidak lulus adalah, berarti yang lulus adalah hanya nilainya yang nilai 8 dan nilai 9. Nilai 8 dan nilai 9 kan 9 dan 4. 9 orang ditambah 4. Gitu kan? Maka nilai yang tidak lulus adalah berarti nilai 7, 8, nilai 65, gitu kan? Nilai 5-nya ada 7 orang, ya kan? Nilai 4-nya ada 6 orang, jumlahkan semuanya. 6 kita tambah 7 tambah 5 tambah 8. Ada berapa orang? 28 siswa. Kalau begini mungkin lebih mudah ya. Oke, mudah-mudahan kalian lebih bisa memahami materi yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Penyajian data paling tepat untuk menggambarkan persentase jenis ekstrakurikuler yang dipilih siswa adalah, jadi ini kan penyajian data itu ada diagram lingkaran, ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram ya, histogram. Pertanyaannya adalah kalau menyajikan data persentase jenis ekstrakurikuler, persentase berarti ada persen. Seperti tadi soal berikutnya, yaitu adalah yang berbentuk lingkaran. Kalau diagram batang, dia menentukan jumlahnya ada berapa orang, gitu kan. Kalau presentasi berarti persennya 20%, 30%, maka gunakan diagram lingkaran. Oke, mudah ya. Selanjutnya, masih menggunakan penyajian data. Hasil ulangan matematika tercantum pada tabel berikut. Nilai 4 itu ada 3 orang, nilai 5 itu ada 4 orang, nilai 6 itu ada 12 orang, nilai 7 itu ada 10 orang, nilai 8 ada 7 orang, nilai 9 ada 4 orang. Tentukan nilai mediannya. Median itu apa? Median itu adalah nilai tengah setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Karena di sini tabelnya pasti yang terkecil yang terbesar, kita jumlahkan nanti 3 tambah 4 tambah 12 tambah 10 ditambah 7 tambah 4. Ada berapa jumlahnya? 40 siswa. Berarti kalau 40 siswa mediannya adalah 40 itu kita bagi 2. Ya kan? Berarti ada di urutan ke 40 karena genap di sini ya. Berarti ada 20, urutan ke 20 diurutkan 4, 3, 5, 4, 7 ya. 12 ke 7, 19. Oke, 19 di angka 6. Berarti 20 berarti ada di mana? Iya, ada di angka 7. Karena di nilai 7 itu sudah 29, padahal katanya diurutkan ke 20. Otomatis ada di mediannya adalah ada di angka 7. Maka tulis mediannya angka 7. Gimana? Mudah? Jadi begitu ya, lebih mudah memahami matematika. Selanjutnya ya, ini masuk ke bangun datar layang-layang kembali. Layang-layang luasnya diketahui 128 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya 10 cm, maka panjang diagonalnya yang lain adalah, jadi kita tahu kalau layang-layang itu ada diagonal, ya kan, ada sisi miring, ada sisi yang berhadapan yang sama juga. Oke, kita bahas, kita gambarkan ini bentuk layang-layangnya ya. Salah satu diagonalnya diketahui 120, diagonalnya 10 cm, 110 cm diagonal yang pertama, sedangkan luasnya diketahui 120. Di mana luas layang-layang itu adalah diagonal 1 atau diagonal yang kecil ini dikali diagonal yang panjang baru dibagi 2. Diagonal 1 dikali diagonal 2 kita bagi 2. Langsung masukkan ke luas layang-layang. Luasnya 120 sama dengan D1-nya kan 10. Bikin 10 kali D2 yang ditanya. D2 ditulis D2 saja. Kemudian 120 kita kali 2. 240 sama dengan 10 diagonal 2.
Maka 240 kita bagikan dengan 10. Maka D2 adalah diagonal. Maka panjang diagonal yang kedua adalah 24 cm. Jadi harus bisa menjawab soal meskipun soalnya berbentuk cerita. Oke, selanjutnya masih ke bangun datar ya. Sebuah persegi panjang, kalau tadi sebuah layang-layang, sekarang persegi panjang di mana memiliki perbandingan panjang dan lebarnya 6:5. Jika keliling dari persegi panjang 66 cm, tentukan lebarnya. Ya. Oke, kita coba periksa. Kita buat dulu panjang dan lebar pada persegi panjang perbandingannya 6:5. Yang diketahui keliling adalah langsung saja keliling sama dengan lebar sama dengan perbandingannya itu 5 kita bandingkan 6 ditambah 5. Jadi 11 ini diperoleh dari 6 ditambah 5. Berarti 5/11 dikali kelilingnya berarti 66 dibagi 11 dapatnya 6 dikali 5 berarti 30. Lebarnya 30, sedangkan keliling itu sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar, ya kan? Maka 2 lebar itu sama dengan 30. Jadi lebarnya akan kita dapat 15 cm, ya kan? 15 cm. Berarti berapa panjangnya? Panjangnya berarti nanti 30 kita kurangi 30 kita kurangi 66 berarti 36 dibagi 2 maka 18. Panjangnya 18 ditambah 15 33 dikali 2 66. Maka ketemulah hasilnya tadi lebarnya sama dengan 15 cm. Oke. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini masih segitiga ya, atau sudut berbentuk sebuah segitiga di mana sudut A 80 derajat, sudut B 2x tambah 10, sudut C 5x dikurang 15. Pertanyaannya, berapakah besar sudut A, B, C? Ingat, kalau sudut A, B, C berarti sudut B yang ditanya. Berapakah besar sudut 2x tambah 10? Kan itu pertanyaannya. Maka 2x, persyaratannya adalah kalau sebuah segitiga besar sudutnya adalah 180. Kalau 180 maka sudut A 80 ditambah sudut B 2x tambah 10 ditambah sudut C 5x kurang 15 sama dengan 180. Maka 7x sama dengan 180 kurang 90 ditambah 15 itu sama dengan 7x sama dengan 105. Maka x-nya adalah 105 dibagi 7. Maka ketemu x-nya 15. Pertanyaannya sudut B 2x tambah 10, x-nya substitusi menjadi 15. 2 dikali 15 sama dengan 30 ditambah 10 sama dengan 40 cm. Berarti ketemu sudut B-nya 40. Kalau begitu 40 ditambah 80 itu 120. 120 maka sudut C ketemu 120 berarti tinggal 6. Sudah ya. 40 derajat sudut B. Mudah belajar matematika? Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Diketahui ya, dua buah garis dipotong oleh sebuah garis dan membentuk sebuah 8 sudut ya. Dimana di sini sudutnya di sini ini 120 derajat. Kemudian di sini 3x derajat, ini 2y derajat. Pertanyaannya, berapakah x tambah y? Maka dapat kita tuliskan. Jadi kalau misalnya sudut dua buah sudut, nah kita lihat ya. 120 itu kan sehadap dengan 3x derajat, maka besar sudutnya sama. Berarti 3x sama dengan 120, x-nya sama dengan
40. Kalau 3x-nya ini sudah ketemu 40, maka cari sudut C. 3x dan 2y ini adalah sudut berpelurus, maka 180. Kalau 180, x-nya tadi 40 kan 3 kali 4, 120. Tambah 2y sama dengan 180. K 120 tambah 2y sama dengan 180. Maka 2y sama dengan 180 dikurang 120, hasilnya 60. Maka y-nya 30. Pertanyaannya, berapakah x tambah y? X tambah y, x-nya 40, y-nya 30. Maka hasilnya sama dengan 70. Maka x tambah y sama dengan 70. Bagaimana? Mudah memahami matematika? Semoga kalian bisa belajar ya. 10 soal yang sudah diberikan untuk pemahaman kalian, pembelajaran untuk ulangan akhir semester. Semoga kalian berbahagia, menikmati pembelajaran yang sudah diberikan. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk yang pertama kali, supaya ada notifikasi ataupun video berikutnya kalian bisa menjalankannya.